Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kutipan dan daftar rujukan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Raul Dias, Putra Eliriansyah, Nurul Andini, Odi Prayoga, Nova Kristina. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nova Kristina, Prodi Manajemen kelas 1B dari Universitas Islam Riau. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian kutipan. Kutipan merupakan pernyataan atau kalimat yang diambil dari seseorang, baik berupa tulisan atau lisan, yang bertujuan untuk memperkokoh argumentasi di sebuah karya tulis. Selain digunakan untuk memperkuat argumen, kutipan juga bisa dijadikan landasan teori, penjelasan tentang bukti, atau bukti untuk menunjang sebuah pendapat. Kutipan seseorang penulis tidak boleh sembarangan dalam menuliskannya, karena ada berbagai hal yang harus diperhatikan dalam menulis sebuah kutipan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Andini dari kelompok 6. Izinkan saya untuk menjelaskan jenis-jenis kutipan dalam bahasa Indonesia. Kutipan ada dua macam, yaitu kutipan langsung atau lengkap dan kutipan tidak langsung atau isi. Contoh kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah pinjaman dari seorang penulis atau tokoh terkenal yang berupa intisari atau ikhtisar dari pendapat tersebut. Dalam kutipan dicantumkan sumber informasi kutipan. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odi Prayoga dengan NPM 2052167 akan menjelaskan tentang cara membuat kutipan. Kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan mengutip sesuai dengan sumber aslinya. Artinya kalimat tidak ada yang diubah. Dalam membuat kutipan, ada sejumlah langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama, menyatukan teks asli dengan teks kutipan. Yang kedua, memberi jarak selebar 2,5 spasi antara teks asli dengan teks kutipan. Yang ketiga, menghilangkan beberapa bagian kutipan dengan menggunakan 3 tanda titik. Yang keempat, menggunakan tanda titik 1 baris penuh. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengutip dengan cara meringkas dari sumber aslinya, namun tidak menghilangkan gagasan aslinya dari sumber tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan ditulis ulang dengan gaya sendiri. Yang kedua, diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, jarak antara baris adalah spasi ganda. Yang keempat, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau tanda petik 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Eliriansyah. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi tentang penulisan daftar rujukan. Teknik atau cara penulisan daftar rujukan hampir sama dengan cara menulis daftar pusaka. Mengingat daftar rujukan dan daftar pusaka merupakan bagian penting dari karya ilmiah, maka sumber-sumber yang ada harus ditulis dalam karyanya tersebut. Daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet, yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam, catatan kaki, atau catatan akhir.
cara penulisan daftar rujukan terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak, seperti buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Yang kedua adalah cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak, seperti buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Yang ketiga, cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media elektronik, seperti website, blog, forum online, email, CD, DVD, dan sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul tulisan, alamat website, dan tanggal akses. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahul Dia, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang penulisan catatan kaki. Sebelum saya membahas tentang penulisan catatan kaki, di sini saya akan menjelaskan dulu nih, apa sih itu catatan kaki? Nah, catatan kaki adalah suatu daftar keterangan khusus yang terdapat di bagian bawah halaman yang bertujuan untuk menyatakan atau menjelaskan suatu sumber kutipan, pendapat, pernyataan atau ikhtiar, baik itu dalam karya ilmiah maupun non-ilmiah. Catatan kaki ini merupakan unsur yang cukup penting dalam penulisan karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan catatan kaki. Penulisan catatan kaki atau footnote itu ada 7. Yang pertama, nomor footnote agak diangkat sedikit di atas baris biasa, tapi tidak sampai setinggi 1 spasi ya, dan ukurannya lebih kecil. Yang kedua, nomor itu jauhnya 7 huruf dari margin atau tepi teks, sama aja kayak kalian tuh permulaan alinea baru. Yang ketiga, nama pengarangnya ditulis berdasarkan urutan nama aslinya. Jika mereka memiliki pangkat atau gelar seperti DR, IR, Prof, tidak perlu dicantumkan. Yang keempat, judul buku di garis bawah jika diketik dengan mesin ketik dan dicetak miring jika diketik dengan komputer. Yang kelima, buku, majalah, atau surat kabar jika pengarangnya 2-3 orang, maka dicantumkan semua. Yang keenam, jika sumbernya berasal dari internet, maka nama depan pengarang, nama belakang pengarang, alamat website, nama web komplit, judul dokumen, wajib kalian download. Yang ketujuh, jika pengarangnya lebih dari 3 orang, maka nama pengarang pertama saja yang kalian tulis dan belakangnya kalian tulis dengan @ atau DKK. Nah, itu dia ketujuhnya. Setelah ini saya akan memberikan contohnya. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.